Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan tersangka Ferdi Sambo hampir lengkap. Kapolri menyebut kemungkinan pekan depan berkas lengkap Ferdi Sambo akan dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan oleh jaksa selesai, artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjanjikan proses rekonstruksi kematian Yosua pada Selasa nanti akan berjalan transparan. Namun Indonesia Police Watch belum yakin rekonstruksi akan mengungkap motif, terlebih pernyataan para tersangka berubah-ubah. Kapolri memastikan rekonstruksi kasus pembunuhan Yosua akan transparan, tidak ada yang ditutupi. Rekonstruksi akan digelar di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa depan. Kapolri menyerahkan teknis rekonstruksi sepenuhnya kepada penyidik. Karena itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut 5 tersangka pembunuhan berencana Yosua akan dihadirkan dalam rekonstruksi. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Dalam rekonstruksi nanti, 5 tersangka akan dihadirkan oleh penyidik, mulai dari Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, hingga Kuat Ma'ruf. Penyidik akan mendalami peran masing-masing tersangka di TKP. Penyidik juga akan mendalami peran istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Kabareskrim Polri, Putri memiliki sejumlah peran. Di antaranya ikut hadir saat Sambo meminta Richard menembak Yosua, mengajak para tersangka lainnya dari rumah di Saguling ke Duren 3, dan ikut hadir saat para ajudan serta sopir Sambo dijanjikan sejumlah uang. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pesimistis rekonstruksi Selasa nanti akan mengungkap motif pembunuhan Yosua. Terlebih, rekonstruksi bersama para tersangka tidak dilakukan di Magelang. Belum tentu juga. Oke. Ya, karena itu kan rekonstruksinya kejadiannya yang di Magelang. Ya. Rekonstruksinya di mana nih kalau di Magelang? Oke. Seperti Kuat Ma'ruf katakan ya, bahwa mereka berada di sofa. Seperti apa ya? Nah, itu bisa juga membuka. Mantan Hakim Agung Gayus Lambun menyatakan keterangan para tersangka yang berubah-ubah masih menjadi bahan analisis penyidik. Karena apa? Karena seringkali kan terdakwa berubah-ubah juga keterangannya. Keterangannya tidak selalu konstan. Sehingga hari ini saya yang kedua ini. Nah, jadi berarti ada perubahan, bukan kedua, artinya ada keterangan lain yang tidak sama dengan ini. Jadi bagi saya hal-hal ini masih masuk dalam tataran analisis perbuatan namanya. Nanti baru yuridisnya, tentu yang pertama dikaitkan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR, Kapolri mengakui menemui sejumlah hambatan di awal penanganan kasus, mulai dari intimidasi hingga upaya menghilangkan barang bukti. Olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari saudara FS, sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional. Kesaksian Barada Richard Eliezer menjadi kotak Pandora membuka tabir kasus kematian Yosua. Akibat pengakuan Richard, Ferdi Sambo yang semula mengelak akhirnya mengakui menjadi dalang pembunuhan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana mewujudkan transparansi dalam kasus pembunuhan berencana Yosua seperti janji Kapolri? Kita akan bahas bersama penasihat ahli Kapolri bidang hukum, Hairul Huda. Selamat malam Pak Hairul.
Selamat malam Mbak Livi. Pak Hairul, di DPR Kapolri menjanjikan transparansi. Di sejumlah media juga mengutip Kapolri menjanjikan transparansi terutama dalam rekonstruksi. Tapi dalam sidang etik Sambo, prosesi sidang terkesan ditutupi dan hanya terbuka ketika pembacaan putusan. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan publik, transparansi seperti apa yang dijanjikan Kapolri ketika rekonstruksi nanti? Dibukakah? Iya, pertama transparansi pada tahapan-tahapan proses. Ya, saya kira baru kali inilah proses penyelidikan dan penyidikan satu tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan, yang dilakukan dengan step-step yang dijelaskan secara mendetail. Ya, umumnya tidak dijelaskan. Artinya proses-proses yang dilakukan itu mengikuti ketentuan dan bila mana perlu kalau ada pertanyaan baru dijelaskan. Tapi transparansi yang dimaksud dengan Kapolri adalah dengan menjelaskan kepada publik proses yang dilakukan, tahapan-tahapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga transparan terhadap sejumlah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh misalnya forensik. Ya. Kita dihadapkan pada dua hasil pemeriksaan forensik, ya, dua hasil otopsi, yang pertama dan yang kedua. Ya, transparan dalam artian bisa diakses oleh publik nanti sebenarnya hasilnya seperti apa, hasil otopsi tersebut. Yang sejauh ini sepanjang pengetahuan saya memang tidak ada perbedaan yang signifikan antara otopsi yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga nanti pada proses tadi kalau disebut-sebut misalnya rekonstruksi juga dihadirkan pihak-pihak lain, ya, pihak-pihak lain yang selama ini sebenarnya tidak ambil bagian dari proses rekonstruksi itu, seperti misalnya dari Komnas HAM dan Kompolnas. Baik. Ini wujud transparansi yang dijanjikan Kapolri menurut Pak Hairul Huda, ini izin koreksi saya kalau salah. Dalam beberapa kasus misalnya rekonstruksi itu boleh dihadiri media. Kita meliput dari awal sampai kemudian terakhir bagaimana proses rekonstruksi itu berjalan. Dinamikanya yang berubah-ubah di lapangan itu juga kita cermati bersama. Apakah ini juga nanti akan terjadi di kasus rekonstruksi kematian Yosua? Akan terbuka untuk media ataukah tertutup lagi seperti sidang kode etik? Kalau sidang kode etik memang pada prinsipnya dilaksanakan secara tertutup. Karena masalah etik itu memang bukan masalah yang bisa dibuka kepada publik. Apalagi juga ada unsur-unsur yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan. Karena itu sangat wajar kalau proses sidang etik kemarin secara tertutup. Tetapi sebagai wujud transparansi, masyarakat termasuk pers bisa menyaksikan tanpa bisa mendengar, tapi bisa menyaksikan proses itu. Sekian belas jam dilakukan untuk memeriksa 17 saksi dan bukti serta terperiksa untuk kemudian Komisi Kode Etik Kepolisian bisa mengambil keputusan yang keputusannya dibacakan dalam proses yang terbuka untuk umum. Saya kira itu sudah lebih dari umumnya sidang kode etik ya, yang biasanya memang full tertutup, katakanlah seperti itu. Baik, lalu jika rekonstruksi besok? Rekonstruksi kemungkinan ya, ini saya belum dapat update terakhir, kemungkinan besar bahwa secara terbatas juga media bisa melihat, ya, dalam arti bisa menyaksikan bagian per bagian dari rekonstruksi. Cuman ini tempatnya kan di dalam rumah di Duren 3 yang sangat sempit ya kalau untuk bisa menghadirkan untuk seluruh wartawan. Tapi paling tidak representasi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Kompolnas dan Komnas HAM akan dihadirkan. Juga dihadiri oleh para penasihat hukum dari para tersangka ini. Baik. Gitu. Pak Hairul Huda, kalau kita juga sama-sama mencermati kasus ini dari awal keterangan tersangka berubah-ubah termasuk Eliezer yang bahkan beberapa kali merubah BAP-nya. Seperti apa kemudian nanti jalannya rekonstruksi ini? Apakah kemudian hasil rekonstruksi ini sudah dipastikan akan seiring dengan pernyataan para tersangka yang terakhir atau seperti apa? Akankah ada nanti perubahan lagi? Iya, kita harapkan sebenarnya dengan rekonstruksi ini
semua terkonfrontir ya. Kan selama ini pemeriksaan terhadap para tersangka ini dilakukan secara terpisah. Masing-masing mengemukakan perkara itu atau peristiwa itu dari versinya. Dengan rekonstruksi maka dia berada di dalam satu tempat yang sama untuk masing-masing membangun ulang cerita dari peristiwa itu. Ya, dengan itu diharapkan terkonfirmasilah mana sebenarnya keterangan ataupun peristiwa yang paling akurat dari kejadian yang sebenarnya. Ya memang kita tidak bisa mengharapkan katakanlah bahwa benar-benar peristiwa yang terrekonstruksi itu adalah 100% seperti peristiwa yang sebenarnya karena sangat tergantung pada keterangan para tersangka ya. Jadi kelima tersangka ini kan sebenarnya mempunyai hak untuk ingkar ya yang menyebabkan kemudian kita mendapati sejumlah keterangan yang kerap kali berubah-ubah. Nah, dengan rekonstruksi ini diharapkan kita dapatkan kesimpulan akhir dari sebenarnya keterangan mana yang paling mendekati kebenaran. Karena akan langsung dikonfrontir ya. Kalau misalnya Baradae misalnya pernah menjelaskan bahwa ketika dia tiba di tempat di mana Brigadir J ditembak katakanlah begitu, Brigadir J sudah dalam keadaan tersungkur tidak berdaya misalnya. Tapi pada kesempatan lain justru dia yang mengatakan dia yang menembak lebih dulu kan begitu. Nah, ini yang mana itu nanti terkonfirmasi di dalam rekonstruksi. Makanya dihadiri juga oleh pihak penuntut umum dari kejaksaan supaya nanti uraian dakwaannya itu mendekati apa peristiwa yang sebenarnya. Pak Khairul Huda, ini kan kalau kita lihat dan juga kita sama-sama tahu ada posisi Sambo dan juga para ajudan yang kemudian sekarang sudah menjadi tersangka dan juga sopir. Ini kan mereka terkait dengan relasi kuasa antara Sambo, ajudannya, sopir. Bagaimana memastikan ketika rekonstruksi itu sudah diantisipasi nanti bahwa mereka para tersangka itu bisa betul-betul menceritakan fakta yang terjadi akan seperti apa? Ya makanya masing-masing tersangka itu akan didampingi oleh penasihat hukumnya masing-masing. Nah ini yang memastikan bahwa hak-hak dari para tersangka itu dijamin dengan kehadiran para penasihat hukumnya. Jadi kalau yang kita khawatirkan misalnya katakanlah FS masih katakanlah mempunyai pengaruh yang bisa menekan para tersangka lain karena memang ini bekas majikannya atau bekas atasannya, ya tentu dengan kehadiran para penasihat hukum itulah kita harapkan semua masing-masing melaksanakan rekonstruksi itu sesuai dengan apa yang dia alami, karena ini akan kembali kepada kepentingan masing-masing, ya kepentingan dari masing-masing tersangka itu. Kalau sudah dalam posisi seperti ini, sebenarnya masing-masing tersangka akan berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri masing-masing katakanlah begitu. Oleh karena itu kita harapkan dengan ini didapatkan gambaran yang utuh yang sebagaimana di peristiwa yang sebenarnya. Baik, artinya kelima-limanya akan hadir di rekonstruksi termasuk Ibu Putri? Ya mestinya begitu, karena ini kan satu peristiwa ya, satu peristiwa dengan persangkaan pasal yang sama. Tentu masing-masing para tersangka ini berbagi peran. Nah, untuk itu maka semuanya mesti dihadirkan untuk menggambarkan peran yang lengkap. Misalnya Ibu Putri lah yang katakanlah bersama-sama dengan tersangka yang lain kecuali Pak FS yang berangkat ke rumah Duren 3 misalnya dari Saguling. Nah, mulai dari sana. Saya kira akan dimulai dari sana ya, rekonstruksinya. Karena pangkal tolaknya adalah ketika Pak FS dan Ibu PC ketemu setelah yang bersangkutan kembali dari Magelang, mungkin dari situ rekonstruksinya. Jadi rekonstruksinya juga ada dua tempat, yaitu mulai dari rumah Saguling, lalu menuju kepada rumah di Duren 3. Karena ini juga untuk menyesuaikan dengan alat bukti lain, misalnya hasil CCTV. Ya, akurasi waktunya akan coba diukur. Mungkin nggak waktunya seperti yang digambarkan oleh mereka, katakanlah seperti itu. Baik, ini di luar dari rekonstruksi. Kalau kita lihat terakhir kan akhirnya Kapolri menolak Sambo untuk mundur. Bagaimana komitmen Kapolri dalam proses sidang etik kalau kita lihat Sambo mengajukan banding?
Ya kalau banding adalah hak dari Pak FS, tapi kalau untuk mengundurkan diri tidak memenuhi syarat. Memang di dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 terperiksa yang diduga melanggar kode etik itu dapat mengundurkan diri. Salah satu syaratnya adalah tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Jadi Pak Sambo mengundurkan diri itu adalah haknya, tetapi tidak memenuhi syarat untuk kemudian yang bersangkutan diterima pengunduran dirinya. Oleh karena itu kalau Pak Kapolri menyatakan menolak pengunduran diri itu sesuai ketentuan, karena memang tidak memenuhi syarat. Bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun terlebih tidak bisa mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat untuk bisa mengundurkan diri, tetapi akan terus diproses melalui sidang Komisi Kode Etik yang sudah kita saksikan bahwa putusan akhirnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Hairul Huda.